Halo, selamat siang. Apa kabar? Sehat ya? Saya dengan Coach Rita yang akan memandu Bapak Ibu dan teman-teman pada siang hari ini. Selamat datang di kelas Kepo Online hari pertama. Apa itu kelas Kepo Online? Kelas Kepo Online yaitu kelas pengenalan program Diet Sehat secara online. Bapak, Ibu, dan teman-teman akan diedukasi tentang pola makan dan pola hidup sehat selama 3 hari, di hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 11 sampai 11.30. Karena ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, Bapak, Ibu, dan teman-teman harus hadir terus ya selama 3 hari. Cuma setengah jam kok. Siapkan waktu untuk hadir di kelas. Diharapkan setelah ikut kelas ini, Bapak, Ibu, teman-teman mendapatkan manfaat untuk memilih kebiasaan sarapan pagi dengan makanan yang menutrisi tubuh Bapak, Ibu. Kedua, tidak ada kewajiban untuk membeli produk apapun karena edukasi ini gratis sebagai dukungan kami kepada Kementerian Kesehatan Indonesia, yaitu Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan Gentas, Gerakan Berantas Obesitas Menuju Indonesia Sehat. Yuk kita sukseskan program pemerintah. Nah, kenapa kelas Kepo diadakan? Dahulu, untuk mendapatkan makanan, kita harus berburu, harus bercocok tanam, dan lain sebagainya. Namun, zaman sekarang sangatlah mudah untuk mendapatkan makanan. Bapak, Ibu, teman-teman tinggal tekan tombol handphone, makanan sudah ada di hadapan Bapak, Ibu. Betul apa betul? Nah, Bapak, Ibu, coba kita lihat kandungan nutrisi makanan saat ini sudah jauh menurun. Contoh ya, dalam tabel ini brokoli. Kalsium dalam brokoli di tahun 85 itu 103. Di tahun 2002, 28. Artinya ada penurunan kurang lebih 73% dalam kurun waktu 17 tahun. Ya, contoh kedua kita lihat potatoes atau kentang. Ya, kalsium dalam kentang tahun 85 itu 14. Tahun 2002 3. Artinya ada penurunan kurang lebih 78%. Kondisi ini dipengaruhi beberapa faktor, polusi udara, polusi air, keadaan tanah ya yang sudah tercemar seperti pestisida, deterjen pakaian, pewarna pakaian, limbah pabrik dan lain sebagainya. Kemudian kematangan makanan kita seperti buah-buahan itu dipercepat. Misalnya buah pisang ya dipetik dalam keadaan yang mentah, kemudian dipercepat pematangannya dengan diperam atau dikarbit. Sehingga inilah yang membuat kandungan nutrisi di dalam buah pisang ini menurun. Kedua, gaya hidup yang kurang aktif. Contoh, Bapak Ibu mau menyalakan TV, tidak perlu berjalan ke arah TV, cukup mengambil tekan remote control Bapak Ibu. Dari tempat duduk Bapak Ibu sudah bisa menonton televisi. Contoh kedua, kalau kita bekerja di rumah atau di kantor 8 sampai 12 jam duduk di belakang meja ditemani oleh komputer, itu pun kita kurang gerak. Contoh yang ketiga, misalnya Bapak Ibu mau pergi ke warung, padahal jarak dari rumah ke warung 100 meter. Bapak Ibu naik sepeda motor. Ya, tidak mau berjalan kaki. Contoh terakhir, kalau ke pasar, ya zaman sekarang kita zaman online, di mana Bapak Ibu cukup tekan tombol handphone. Artinya dapur kita ada di handphone ya. Semua isi dapur sudah datang di hadapan kita. Nah, kedua hal tersebut, kandungan nutrisi yang sudah menurun, gaya hidup yang kurang aktif, maka akan terjadi ketidakseimbangan komposisi tubuh, ditandai dengan kelebihan ataupun kekurangan berat badan, bahkan ada yang perutnya sampai buncit, bahkan ada yang sampai gangguan kesehatan seperti keluhan cepat capek,
capek, pusing, sesak nafas, dan sebagainya. Nah, kita akan cari tahu bagaimana menyeimbangkannya, ya, dengan analisa tubuh. Hal utama yang perlu disadari adalah menganalisa tubuh Bapak Ibu supaya tahu nilai raportnya, ya, supaya tahu memperbaikinya. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah tahu, oke, no problem. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, tolong diisi data ini ya, nama, jenis kelamin, nomor WA, usia, berat badan, tinggi badan, ukuran celana. Dan data ini Bapak Ibu berikan kepada coach Bapak Ibu atau orang yang mengundang untuk dibantu pengukuran IMT-nya atau analisa tubuhnya, ya. Tentukan Bapak Ibu ingin ya berbagi dengan orang-orang yang disayangi, keluarga, teman, sahabat, tetangga untuk dianalisa tubuh juga. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ada dua contoh analisa tubuh ya. Yang di sebelah kiri wanita usia 42, tinggi 155 cm, IMT-nya 42, artinya kelebihan. Karena nilai normal adalah 18,5 sampai 25. Jadi Bapak Ibu kalau kelebihan seperti ini, kita harus ingatkan resiko kesehatannya. Kemudian kita lihat lingkar perut ya atau lingkar pinggang 105. Ya, nilai normal dari wanita Asia 80 cm. Pria Asia di bawah 90 cm. Jadi ibu ini kelebihan lingkar perutnya ya. Artinya harus diturunkan lingkar perutnya. Kemudian berat badannya 100. Kalau berat badannya 100 dengan tinggi 155, ini adalah kelebihan ya, yang nilai berat badan yang normal adalah 55 ya. Sarannya perbaiki pola makan sehat dan konsumsi nutrisi yang tepat. Contoh yang kedua sebelah kanan, wanita di usia 36 tahun, tingginya 157, hasil IMT-nya 19. Ya, ini sudah normal Bapak Ibu karena nilai normalnya adalah 18,5 sampai 25. Kemudian lingkar perutnya 70 cm, artinya sudah normal karena sudah di bawah 80 cm. Berat badannya 48 kg dengan tinggi 157 cm, berarti kekurangan berat badan. Seharusnya yang ideal adalah 51 kg. Berarti ibu ini harus menaikkan berat badan ke batas normal atau sehat. Sarannya perbaiki pola makan dan konsumsi nutrisi yang tepat. Kedua keadaan ini tetap sama, harus memperbaiki pola makan yang sehat dan nutrisi yang tepat. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita melihat apa itu IMT. IMT adalah indeks massa tubuh atau ada juga yang menyebutkan BMI, yaitu Body Mass Index ya. IMT adalah suatu cara untuk mencapai keseimbangan energi. Keseimbangan energi dapat dicapai jika makanan yang dikonsumsi dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sama dengan energi yang dikeluarkan. IMT ditentukan oleh pengukuran berat badan dan tinggi badan. Dan rumusnya sebagai berikut. Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter persegi dikuadratkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dalam tabel ini masuk kategori yang mana? Kurang berat badan atau normal, ideal, atau gemuk bahkan kelebihan berat badan. Nah, sudah tahu ya keadaan kesehatan Bapak Ibu dan teman-teman. Kenapa perlu dianalisa tubuhnya? Karena mencegah terjadinya bom waktu. Perlu dimonitor supaya tahu rapotnya. Jika indikator-indikator kesehatan tubuh kita sehingga kita dapat memperbaiki tingkat kesehatan dan kebugaran Bapak Ibu. Contoh misalnya memperbaiki pola makan,
kita berolahraga atau exercise ya. Kemudian juga lemak perut yang tinggi merupakan indikasi resiko penyakit diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Nah, mulailah dari sekarang untuk memperhatikan kondisi tubuh Bapak Ibu, mulai pola hidup sehat, mulai memilih makanan yang sehat, karena berguna untuk jangka panjang dan masa depan Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, besok kita akan belajar tentang makanan ya. Seperti apa makanan itu, seperti ada karbohidrat, protein, lemak ya dalam gambar ini. Kemudian nanti besok Bapak Ibu bisa mengetahui karbohidrat seperti apa yang baik untuk tubuh kita, protein dan lemak seperti apa, sehingga Bapak Ibu lebih banyak mengetahui tentang gaya hidup sehat. Oke, sampai jumpa besok di waktu dan tempat yang sama. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Bye.